Harga minyak dunia selalu jadi pusat perhatian. Setiap naik, ekonomi bisa goyang. Setiap turun, banyak negara langsung waspada. Tapi sekarang pertanyaannya, kemana arah harga minyak selanjutnya? Naik atau justru turun? Dan di video ini, kita nggak akan pakai opini. Kita pakai fakta. Ada 3 kekuatan besar yang diam-diam menggerakkan harga minyak dunia. Dan kalau kamu ngerti ini, kamu bisa melihat arah market sebelum orang lain sadar. Bukti pertama datang dari OPEC. OPEC ini bukan organisasi biasa. Mereka adalah pengendali keran minyak dunia. Bayangin, mereka bisa menentukan berapa banyak minyak yang masuk ke pasar global. Dan ini yang sering terjadi ketika OPEC memutuskan untuk memangkas produksi. Bukan sedikit, tapi bisa sampai jutaan barrel per hari. Apa dampaknya? Simple, barang jadi lebih langka. Dan dalam hukum ekonomi, kalau supply turun sementara demand tetap, harga naik. Dan ini bukan teori, ini sudah terjadi berkali-kali dalam sejarah. Setiap kali OPEC cut produksi, market langsung bereaksi. Sekarang masuk ke bukti kedua. Permintaan global. Menurut laporan dari International Energy Agency, permintaan minyak dunia itu bukan stagnan, tapi terus naik. Terutama dari negara seperti China dan India. Kenapa? Karena ekonomi mereka terus berkembang. Pabrik makin banyak, transportasi makin padat, konsumsi energi makin besar. Artinya apa? Dunia butuh lebih banyak minyak. Dan sekarang, bayangin ini. Permintaan naik terus, tapi supply dibatasi. Itu seperti banyak orang berebut barang yang jumlahnya sedikit. Dan hasil akhirnya, harga akan terdorong naik, pelan tapi pasti. Sekarang kita masuk ke faktor paling sensitif. Geopolitik. Wilayah seperti Timur Tengah adalah jantung produksi minyak dunia. Dan setiap ada konflik di sana, pasar langsung tegang. Kenapa? Karena distribusi minyak bisa terganggu. Bisa karena perang, bisa karena embargo, atau bahkan ancaman jalur pengiriman. Dan yang menarik, reaksi market itu cepat banget. Nggak perlu nunggu lama. Dalam hitungan jam, harga bisa langsung melonjak. Karena trader di seluruh dunia langsung mengantisipasi resiko. Sekarang kita gabungkan semuanya. OPEC menahan supply, permintaan global terus naik, dan geopolitik penuh ketidakpastian. Kalau ketiga ini berjalan bersamaan, maka arah harga minyak cenderung naik. Tapi, ada satu hal yang bisa membalikan semuanya, yaitu perlambatan ekonomi global. Kalau terjadi resesi, industri melambat, konsumsi turun, permintaan energi ikut turun. Dan disitulah harga minyak bisa terkoreksi. Jadi sekarang kamu ngerti, pergerakan harga minyak itu bukan random, tapi hasil dari permainan besar, supply, demand, dan geopolitik. Kalau kamu bisa membaca ini, kamu nggak cuma jadi penonton market, tapi bisa jadi orang yang siap ambil peluang.